Saya Pendeta Sandi Nugroho, saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya boleh diizinkan untuk melayani setiap saudara, anak-anak muda yang luar biasa. Izinkan saya menyampaikan serial Muda, Beda, Bercahaya. Katakan bersama saya, muda, beda, bercahaya. Kalau glow sih harusnya lebih bercahaya ya, amin ya. Anak-anak muda glow. Katakan samping kanan kirimu, kamu bukan glowing di luar tapi glowing di dalam. Amin. Orang kalau hatinya glowing, terpancar kasih Tuhan, itu kemanapun akan membawa damai dan jadi damai bagi banyak orang. Ya, murid yang bersiaga di akhir zaman. Kata murid dalam bahasa Yunani adalah limut, dan kata murid dalam bahasa Ibraninya limut, Yunaninya adalah matetes. Bahasa Inggrisnya disciples. Katakan bersama saya matetes. Apa artinya matetes atau murid? Orang yang meninggalkan segala-galanya dan hidup bagi Kristus. Itu kata matetes, ya. Murid, ya. Orang yang meninggalkan segala-galanya dan hidup untuk Kristus. Kalau dengar perkataan orang yang meninggalkan segala-galanya dan hidup untuk Kristus, nah itulah saudara anak-anak muda yang harus dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi orang yang berbeda bagi banyak orang. Lalu juga menjadi terang dan garam dunia bagi Tuhan. Alkitab berkata, you must be the light and the salt of the world. Bukan hanya di dalam gereja. Kalau kita jadi terang cuma di dalam gereja, silau. Katakan samping kanan kirimu, silau. Saudara mesti out from the box, mesti keluar dari kenyamanan saudara dan jadi berkat. Izinkan saya menyampaikan apa yang benar menurut firman Tuhan. Seorang murid yang meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Kristus. Mari kita buka sama-sama Matius 25, ayatnya yang 31 sampai 46. Kok banyak pastor? Ya jarang baca firman ya. Di gereja juga harus firmannya harus banyak supaya kita juga ngerti. Saya lebih senang firman itu tanpa eksegesis atau ditafsirkan. Firman itu berbicara sendiri bagi setiap kita, memberikan sebuah pengertian daripada dijabarkan ya atau ditafsirkan. Karena ilmu tafsir itu banyak hal, kepentingan, modus dan semuanya kita nggak tahu. Tapi yang paling baik adalah setiap firman itu harus berbicara untuk menguntungkan Tuhan atau dari apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan atau dalam bahasa sebenarnya. Matius 25 ada 3 peringkop yang luar biasa. Yang pertama adalah 5 gadis bijaksana dan juga bodoh tentang talenta. Tuhan bicara tentang talenta ya. Yang 5 mengasihkan 5 lalu dia dapat reward dari Tuhan. Yang 2 mengasihkan 2 tapi yang 1 dikubur dalam tanah dapat hukuman apa? Ratap tangis dan gertak gigi. Matius 5 ayat 10 berkata, kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Jadi value anak Tuhan itu harus menghasilkan buah yang baik. Katakan samping kanan kirimu, buah yang baik bukan buah plastik. Ya, buah yang baik. Saya akan bacakan bagi setiap saudara. Matius 25, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Katakan samping kanan kirimu, kamu adalah dombanya Tuhan. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi memang waktu Tuhan ciptakan dunia ini ada kerajaannya Tuhan dan juga ada iblis Lucifer dan antek-anteknya yang berusaha untuk membuat kita selalu jatuh dalam pencobaan. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Kata temptation atau pencobaan itu adalah kerjanya iblis. Tapi kerjanya Tuhan adalah menguji. Makanya setiap ujian yang Tuhan izinkan akan membuat saudara naik
kelas. Temptation akan membuat saudara makin jatuh. Itu fungsinya iblis. Iblis bekerja melalui temptation atau pencobaan. Tapi Tuhan melalui tes, dan setiap apa yang Tuhan uji pasti mendatangkan kebaikan. Karena Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan raja itu, ayat 32, lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, perhatikan baik-baik ayat 35-40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, katanya, jawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Siapa yang gak bisa makan? Homeless, orang-orang ada di jalanan. Siapa yang telanjang? Mereka yang hina, tidak punya apa-apa. Mereka yang jatuh di dalam dosa, mungkin ditipu orang sampai masuk penjara. Ya, hati Tuhan itu selalu ada buat orang-orang yang susah, miskin. Bahkan Alkitab berkata, Bapa mencari hati yang hancur. Ayat 41 berkata, dan ia berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 45 berkata, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, waktu saudara baca ini, bisa gak kita bersantai-santai jadi orang Kristen yang egois? Gak bisa. Tuhan mau kita berbagi. Ya, Tuhan mau kita jadi jawaban, berfungsi. Ya, dari orang percaya memberi diri dibaptis, lalu menjadi murid Kristus untuk diperlengkapi, lalu juga memperlengkapi diri kita. Setelah itu hidup untuk melakukan kehendak Bapa atau apa yang menjadi agenda Tuhan. Kita bersedia di akhir zaman ini murid Kristus yang berjaga-jaga dan bersedia dengan apa? Yaitu menjadi berguna. Katakan samping kanan kirimu, kira-kira kamu berguna gak ya? Berdampak gak? Jadi jawaban gak? Siapa yang beruntung punya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Nah, kalau pertanyaannya dibalik, kira-kira Tuhan Yesus beruntung gak punya manusia model kayak saudara? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Ya, karena gereja cuma ngajarin berkat, takutnya nanti kamu kolesterol. Kebanyakan berkat. Khotbah yang manis-manis, saya takutnya nanti diabetes. Lebih baik khotbah yang benar, mengubah hidup kita, bertobat, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, anak Tuhan perlu gak obat untuk tidur? Gak perlu. Oh, saya sakit bipolar, poster. Saya sakit ini, sakit itu, segala macam. Saya percaya doa besar kuasanya.
Saudara yang mungkin sakit apapun, saudara butuh obat buat tidur. Coba belajar sujud, gunakan lututmu, berdoa datang sama Tuhan. Dokter di atas segala dokter akan menyembuhkan saudara. Kita bergerak dalam mujizat. Tapi kalau tidur masih pakai obat, ya kita bagaimana mujizat itu nyata dalam hidup kita? Seorang hamba Tuhan harusnya selesai dengan dirinya sendiri. Seorang hamba Tuhan harusnya mati dalam dagingnya. Kalau saudara sudah mati dalam dagingmu, akan dimulai perjalanan Kristus dalam hidupmu. Kalau kamu sudah selesai dalam dirimu, kamu selesai dengan dirimu sendiri, akan dibukakan perjalanan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Selama kamu gak mati dengan dagingmu, tidak akan ada perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Tuhan gak pakai orang egois. Tuhan gak pakai orang yang merasa hebat. Tuhan pakai orang yang rendah hati. Tuhan pakai orang yang lemah, lembut. Ya, Tuhan pakai orang yang bisa dibentuk. Tuhan pakai orang-orang yang siap dalam setiap proses. Next, perhatikan baik-baik. Ya. Gak bisa. Oh, ke belakang. Oh iya. Oh, soalnya saya lihatnya depan. Oke, perhatikan baik-baik. Siapa yang tahu ini? Namanya siapa? Mother Teresa. Di mana? Calcutta, India. Mother Teresa not representative of the Catholic Church. Dia tidak hanya mewakili Katolik, tapi dia mewakili Kristus. Kalau dibilang dampaknya luar biasa, hanya satu orang. Dia cuma bilang gini, mungkin kita nggak bisa kasih makan 100 orang, tapi kita bisa mulai dengan satu orang, memberkati mereka. Tuhan tidak punya tangan dan kaki di dunia ini, tapi baiklah kita menjadi tangan dan kaki Tuhan. Suatu kali wartawan datang kepada Mother Teresa dan berkata, Mother Teresa yang kamu lakukan baik, tapi nyatanya dunia ada perang, tetap belum baik. Dia cuma bilang begini, dunia belum baik, tapi tidak membuat kita menjadi jahat. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah tentukan sebelumnya. Wartawan berkata, bagaimana supaya dunia ini damai? Pulanglah, jadilah damai buat keluargamu. Kalau semua keluarga orang Kristen dan Katolik mengalami damai, maka kekristenan Katolik akan membawa damai dimanapun mereka berada. Jangan sampai kita pelayanan hebat, lalu di rumah pukul istri, pukul anak, kan repot saudara. Kita pelayanan hebat tapi suka marah-marah. Pendeta kalau masih suka marah-marah bukan pendeta, pendekar. Ya, pendekar. Dulu boleh pendekar, sekarang hamba Tuhan. Harus berubah. Tuhan bilang apa? Belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Semakin tinggi ilmu saudara, ya, S1, S2, S3, S4, profesor, doktor, kaburator, bocor saudara. Sekarang Samsung S berapa? S25 ya. Jadi kalau baru S4 udah jauh banget ketinggalan. Semakin belajar ilmu tentang Tuhan, semakin rendah hati, lemah, lembut. Yesus berkata, belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Suatu kali ada doktor teologi datang ke gereja yang saya gembalakan, kalau nggak salah di Jalan Panjang Sunrise, ya, di depan Wong Residen. Kami ada gereja di sana. Tiba-tiba selesai pelayanan, ya saya kira berkatnya cukup lah ya. 2.500.000 gitu. Lalu dia telepon saya, bro PK-nya kurang, ini gelarnya sudah doktor. Oh ternyata gelar menentukan persembahan kasih. Saudara. Saya kasih dari berkat kami sendiri, dari pribadi saya, supaya gereja tidak dibebankan. Udah habis itu saya gak undang lagi sampai hari ini. Karena Yesus datang bukan untuk mencari berkat, tetapi dia menjadi berkat. Pelayanan adalah bayar harga. Bukan berarti saudara melayani Tuhan lalu lebih suci daripada orang lain. Betul enggak? Bukan berarti saudara beribadah lalu lebih baik daripada orang lain. Coba lihat hidup kita. Siapa kita dulu? Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi dilayakkan, diterima, ditebus. Segala dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan membuat dari yang tidak berharga menjadi begitu sangat berharga. Jadi kalau hari ini kita beribadah dan melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Amin.
Dan kalau saudara diizinkan Tuhan untuk melayani, memiliki posisi atau jabatan, artinya orang yang memiliki jabatan atau posisi yang lebih tinggi, membeli value yang lebih baik. Katakan bersama saya kalau dipercayakan lebih, value-nya juga lebih. Amin. Nilainya juga lebih. Ya, Mother Teresa sendirian, tapi perjalanannya mengubahkan semua kekristenan. Dia mewakili Kristus, bukan mewakili gereja. Kalau saudara mewakili Kristus, saudara akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Hidupnya berguna, katakan samping kanan kirimu. Tidak bergelar tapi berdampak. Katakan samping kanan kirimu. Tidak punya jabatan tapi berfungsi. Amin. Daripada punya jabatan gak punya fungsi apa-apa. Punya gelar tapi bikin masalah. Ya enggak, saya bingung, aneh. Kok makin sekolah teologi makin aneh ya. Harusnya kan makin sederhana, makin bisa dimengerti, makin bisa merangkul orang, bukan merasa ilmu lebih gitu ya. Ya. Apakah murid-murid Yesus bergelar? Seorang nelayan gagal, pemungut cukai, orang berdosa, pelacur. Wanita Samaria punya 5 suami 1 simpanan. Seorang pelacur dipakai Tuhan memenangkan satu kotanya. Tuhan pakai orang-orang yang hina. Tuhan pakai orang-orang bodoh. Gagal, tapi diperlengkapi. Yesus waktu melihat orang, manusia lain, dia tidak hakimi kekurangan orang itu. Tapi dia perlengkapi kekurangannya. Itu pelayanan. Memperlengkapi kekurangan orang. Katakan samping kanan kirimu, kamu dipakai untuk memperlengkapi kekurangan orang. Katakan samping kanan kirimu, jangan suka bully orang. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa traktir Milo. Ya, Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikannya, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kata kebajikannya beginilah. Saya beri pengertian sederhana supaya adik-adik di sini bisa lebih mudah menafsirkan begini. Ia membagi-bagi, karena ia membagi-bagikannya kepada orang miskin. Kebajikannya tetap selamanya. Artinya berkat yang ada dalam hidupmu tidak akan kurang, tidak akan lebih, cukup dan jadi berkat buat banyak orang. Kata kebajikan selama-lamanya artinya selama-lamanya saudara jadi berkat. Kalau jadi berkat, kekurangan berkat enggak? Kelebihan. Katakan samping kanan kirimu, kamu kelebihan berkat. Ya, makanya jadi berkat. Amin ya. Ya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan, artinya dia sadar bahwa semuanya dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Memang orang-orang miskin sudah ada sejak zaman Musa sampai hari ini. Tetapi pertanyaannya, apakah gereja memiliki kasih? Coba kalau ada musibah di Jakarta, banjir atau apa, kira-kira gerejamu terbuka nggak? Buat orang-orang yang kebanjiran untuk menjadi tempat tinggal, menolong mereka. Kasih itu sudah hilang. Suatu kali ada seorang anak muda di DM saya di Instagram. Dia bilang, "Pastor, bisa nggak tolong saya?" Saya bilang, "Apa yang harus ditolong? Apa yang saya harus doakan?" Dia bilang, "Saya dulunya pelayan Tuhan, lalu saya jatuh dalam dosa. Sekarang saya hamil 7 bulan. Kira-kira pastor bisa bantu berkati?" Saya bilang, "Gerejamu gimana?" "Oh, gereja saya tolak." "Lalu gereja calonmu?" "Calon saya bukan orang Kristen." Lalu saya ketemu mereka, saya bilang kalau mau diteguhkan, karena udah enggak bisa diberkati ya, artinya harus diteguhkan. Kamu harus jadi orang Kristen, saya ngomong sama calon suaminya. Kalau enggak mau ya saya enggak bisa berkati. Tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya mendengar firman Bapak, saya tersentuh, saya mau percaya Yesus." Akhirnya dibaptis. Kami bimbing selama 1,5 bulan dan akhirnya kami teguhkan. Jangan merasa gereja makin besar, lalu kita menolak orang berdosa. Tuhan bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Masa orang berdosa datang ke gereja ditolak? Apa kamu lebih hebat dari Yesus? Apa jangan-jangan menyamai orang Farisi? Imam besar, merasa suci lalu yang
dosa, diinjak-injak dan ditolak. Kami berkati mereka, kami teguhkan mereka, kami layani mereka. Hari ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Pekerjaannya diberkati, dan beberapa waktu ini akan melahirkan. Katakan samping kanan kirimu, gereja itu bengkel. Tempat perbaikan. Yesus datang, aku datang bukan untuk orang benar. Emang semua orang datang ke gereja benar? Belum tentu, Ferguson. Iya kan, belum tentu. Ya. Yang pelayanan memang semuanya benar, belum tentu. Tapi kita, kalau kita accept, Tuhan accept kita dalam kondisi kita berdosa, Tuhan juga mau kita menerima orang-orang yang mengalami dosa dan membantu mereka. Katakan samping kanan kirimu, kamu adalah gereja Tuhan di masa depan. Ya, jadi saudara harus juga menolong dan memperlengkapi dan juga memberi kesempatan bagi banyak orang. Saudara, firman Tuhan bilang begini, dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, mempiutangi itu Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan tidak pernah berutang. Boleh bantu saya tim multimedia buka di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara perhatikan baik-baik, waktu kamu sudah dengar firman ini, kan Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Dalam Matius 7 ayat 21, firman Tuhan bilang gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang masuk siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak artinya apa? Mengerjakan firman. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kira-kira yang ngelakuin ini siapa? Pendeta lah ya. Betul nggak? Yang melayani Tuhan lah ya. Betul nggak ya? Ya. Tapi next, terakhir baik-baik, ayat 23, firman Tuhan bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat. Loh, kan udah bikin mujizat. Kan udah usir setan. Kan bernubuat demi nama Tuhan. Kok gak kenal? Yang terpenting bagi Tuhan, pelayanan itu ada dua. Yang pertama service, yang kedua worship. Maria dan Marta, Tuhan sering ke Yerusalem main ke rumah mereka. Marta sibuk masak sana sini. Yang dilakukan Marta adalah service. Tapi yang dilakukan Maria di bawah kaki Tuhan adalah worship. Kenapa begitu, Pastor? Perhatikan baik-baik. Waktu Marta protes kepada Yesus, Guru, kenapa Maria di bawah kakimu? Kenapa dia gak bantu saya? Tiba-tiba Marta dikejutkan perkataan yang mengagetkan. Tuhan Yesus berkata apa? Maria melakukan bagian yang terbaik. Apanya yang terbaik? Dia cuma duduk kok di bawah kakimu. Yang dilakukan Marta adalah service, melayani pekerjaan Tuhan. Yang dilakukan Maria adalah worship, melayani pribadi Tuhan. Kita hebat di gereja, tapi pertanyaannya di rumah, kamu punya waktu gak melayani pribadi Tuhan? Orang yang melayani Tuhan, kan gak mungkin bilang, oh saya ini introvert, extrovert, saya ini bipolar, saya ini begini. Orang yang sudah melayani Tuhan dengan Tuhan di rumahnya secara pribadi, mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah kesembuhan, mengalami sebuah kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang dahsyat. Amin. Artinya orang yang melayani Tuhan itu sudah dipulihkan dan disembuhkan. Amin. Betul nggak? Kalau saudara melayani Tuhan secara pribadi, kira-kira Tuhan dahsyat nggak bisa menyembuhkan kita? Amin. Dahsyat. Makanya hebat jam kita. Kadang-kadang saya hari Minggu bisa sampai 5 kali, 6 kali gitu ya. Tapi hari Senin saya berusaha untuk benar-benar punya waktu. Ya kalau memang pas harus buka toko kerja, saya harus punya waktu 1-2 jam untuk benar-benar di bawah kaki Tuhan. Untuk minta ampun, minta maaf, sujud, menangis Tuhan, ampuni aku.
Kalau ada sesuatu yang kurang dalam hidupku belum maksimal, ampuni aku Tuhan. Kalau ada sesuatu yang harus aku perbaiki, Tuhan nyatakan. Supaya apa? Ada sebuah pewahyuan di mana Tuhan bicara dalam hidup kita. Bayangkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru 400 tahun Tuhan nggak ngomong apa-apa. Dan di situ dikatakan the place of darkness, silence, di mana Tuhan nggak bicara apa-apa. Dan waktu Tuhan tidak berbicara apa-apa, tidak terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Musa berkata, jika Tuhan tidak di sana, untuk apa aku di sana? Tidak ada kasih karunia. Belajarlah dari masa mudamu, jalan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan sampai gini loh, wah aku cinta sama dia, jatuh cinta pada pandangan pertama. Cuman fisik doang, tapi begitu menikah, ternyata yang kamu tadinya cowok ini ngomong, aku tuh 7 keturunan gak miskin-miskin. Tapi begitu menikah ternyata miskin, oh keturunan ke-8 gitu ya. Jadi kena tipu gitu ya. Dulu pas pacaran royal minta, begitu menikah pelitnya minta, hati-hati. Ya, untuk bisa dapat pasangan yang benar kamu harus doa dan puasa. Enggak sembarangan. Kalau sudah pacaran aja suka pukul, apalagi menikah, habislah kamu. Kalau pacaran aja suka kasar, habislah kamu. Apalagi kalau mau nikah nggak punya pekerjaan, nggak usah nikah. Nikah menderita buat apa? Pernikahan itu 2 orang bahagia disatukan mengalami sumber kebahagiaan. Misalkan saya punya martabak, 1 telurnya busuk, 1 telurnya baik, dicampur kira-kira busuk atau jadi baik? Pernikahan adalah 2 orang bahagia disatukan dan membawa kebahagiaan Tuhan yang dahsyat. Jadi kalau kamu nggak yakin, tukar tambah. Karena kalau sudah nikah nggak bisa tukar tambah. Ya kalau sudah nikah ya telan aja. Udah jadi neraka udah. Tapi kesempatan yang belum nikah untuk bisa mencari yang terbaik. Sudah menikah adalah menjadi yang terbaik. Tapi kalau masih pacaran masih bisa cari yang terbaik. Katakan samping kanan kirimu, jangan sampai kena tipu. Ingat ya adik-adikku yang perempuan ya, laki-laki itu memang banyak janji gombal. Ya, banyak janji-janji manis, makanya saya nggak mau sama laki-laki. Masa jeruk makan jeruk ya. Oke, saudara perhatikan baik-baik, saya minta tolong ke slide-nya. Ya, ingat ya, nanti saya kalau sudah nikah saya kerja. Bro, belum nikah aja udah malas, gimana kamu nikah? Jangan diterima laki-laki begitu. Kalau membuktikan cintamu yang luar biasa, kamu rajin kerja, hidup benar, buktikan kamu bisa jadi laki-laki yang membanggakan. Baru wajib dinikahin orang seperti itu. Karena kalau kamu biarkan kamu nikah dengan pengangguran, nanti sudah menikah, kamu yang kerja. Laki-lakimu malas-malasan di rumah. Kayak gitu tukar tambah. Kata samping kanan kirimu, jangan sampai punya cowok begitu. Ya, jangan malas yang laki-laki. Alkitab berkata, yang malas tidak diberi makan. Yang rajin mau kerja pasti diberkati. Katakan samping kanan kirimu, kamu kalau rajin diberkati. Ya, kita bersiaga dengan apa? Menjadi murid Kristus bersiaga di akhir zaman. Kita terpanggil untuk membawa sebuah keseimbangan. Katakan bersama saya, membawa keseimbangan. Kita dibebankan bukan berarti mereka dapat keringanan, tetapi agar terjadi sebuah keseimbangan. Saudara, dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15 ini kan membuka mata saudara. Apa itu pelayanan keseimbangan? Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Orang yang saudara tolong itu bukan supaya dapat keringanan, bukan. Tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu, katakan samping kanan kirimu, kelebihanmu bukan lemakmu. Coba pegang perutnya sama-sama yuk. Jangan hanya tambahkan lemak. Mari tambahkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, yang lemaknya banyak samping kanan kiri ini bagi sama yang kurus-kurus ya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Pastor, kira-kira orang miskin ada kelebihan apa? Loh, perhatikan baik-baik. Setiap perbuatan baik yang kau lakukan bagi orang lemah, mempiutangi Tuhan. Karena kamu punya hati generous nolong orang susah.
Jangan cuman kasih makan orang itu pas pandemi. Setelah pandemi diberkati ya makin jadi berkat gitu loh. Kok cuman mau viral doang? Katakan samping kanan kiri, pelayanan kok modus. Ya, perbuatan baik itu Tuhan mau tetap lakukan. Seperti dalam Matius 25 ayat 40. Apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, sama seperti kau melakukan buat aku. Kita mau coba terkenal, tapi kalau Tuhan gak berkenan, belum tentu terkenal. Lebih baik tidak terkenal, tapi dikenal Tuhan. Daripada terkenal, Tuhan gak kenal, kan repot. Benar gak? Katakan samping kanan kirimu, lebih baik Tuhan yang kenal. Saudara mau dongkrak diri saudara, kalau Tuhan bilang gak naik ya tetap gak naik. Mendingan kita silent, berdiam diri, gak kelihatan, tapi berdampak. Amin. Ya, saudara, perhatikan, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya keseimbangan. Saudara, justru waktu kamu jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Semua pintu yang tadi usahamu susah, Tuhan tuh bisa bukakan. Kenapa? Karena kamu sadar, God is owner, I'm just manager. Saya cuma manage. Tuhan adalah pemilik segalanya, aku adalah pengelola. Jadi aku diberkati, aku siap untuk jadi berkat. Blessed to be blessed. Amin. Ya, seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Katakan bersama saya, bersiaga dengan menyeimbangkan. Ya, seimbang. Kita pelayanan di gereja, misi juga. Kan di daerah saudara banyak orang susah. Ayo youth-nya turun. Kalau uang gereja nggak bisa diambil ya kalian patungan sendiri. Jadi gereja Tuhan yang hidup. Nggak usah nungguin uang gereja. Kita patungan sendiri jadi berkat buat orang susah. 20 orang, anak-anak di jalanan gak berat kan. Ya, satu orang 10.000, selesai 200.000. Tapi jadi bermanfaat untuk menolong mereka. Supaya mereka boleh merasakan kasih Yesus dalam hidup kita. Gereja terlalu egois dan eksklusif, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi kita harus jadi gereja Tuhan yang keluar, jadi berkat, jadi terang dan garamnya Tuhan. Ya, saudara, yang kedua, Tuhan mau agar kita tidak cinta dan tamak akan kekayaan. Dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saya kalau ketemu pendeta zaman sekarang serem. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua branded semua. Pengusaha kalah saudara. Antara KW atau palsu gak tahu nih. KW atau asli gak ada yang tahu. Kalau ketemu ibu-ibu pendeta sekarang kan ya, sekarang begini nih, cincin semua, berlian semua. Halo apa kabar, shalom gitu. Kenapa sih mesti digituin sih? Kalau istri saya ya, ajak ada beberapa ibu-ibu gembala gitu, ayo kumpul dong, Pastor Citra sama kami. Saya bilang tolong jangan kumpul, ntar lu pulang minta berlian repot saya. Mendingan kamu kumpul sama ibu-ibu pendeta yang di pedalaman yang tulus, yang melayani Tuhan, gak dapat gaji, gak dapat apa. Tapi dia melayani setia, dia kerja, dia tolong jemaatnya, dia jadi jawaban, dia jadi solusi. Saya lebih baik istri saya kumpul dengan seperti itu daripada ibu-ibu pendeta yang cuma bermewah-mewahan. Ya, pakai Bottega, lebih baik istri saya pakai Lutega. Ya, ya. Katakan samping kanan kirimu, jangan terlalu ngebrand. Ya, takutnya nanti, wah nih Dior nih katanya beli di Season City. Katakan samping kanan kirimu, jadi dirimu sendiri. Katakan samping kanan kirimu, bikin brand sendiri. Ya, bikin produk sendiri. Ya, bikin pabrik sendiri. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita mau rajin, mau kerja, pasti diberkati Tuhan. Tuhan pasti berikan hikmat dalam hidup kita. Ya, anak-anak mudanya diberkati itu bukan karena menunjukkan kekayaan. Boleh gak pendeta sukses kaya raya? Boleh, asal punya bisnis. Bukan ambil uang gereja, korupsi, uang gereja dipakai seenak-enak udelnya, itu udah salah. Bener gak? Real gak anak-anak muda? Pendeta boleh kaya? Boleh, silakan. Tapi harus punya bisnis yang benar. Bukan ambil uang gereja. Coba kita buka sama-sama. Imamat 27 ayat 30.
Biasanya orang ngajar perpuluhan tuh Malaki 3, 10, dan 11. Tapi jarang dibuka ini. Boleh bantu? Kok? Ya. Imamat 27 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Perpuluhan punya pendeta, gembala atau punya Tuhan? Menurut firman ini. Bisa nggak dikorupsi seenaknya? Bisa nggak dipakai buat beli mobil bagus, rumah bagus, jam bagus, berlian, boleh nggak? Ingat ya, ke depan kalian jadi pemimpin, carilah pendeta yang benar. Yang jadi teladan. Ya, jadi diberkati bukan karena memiliki sebuah kemewahan, bukan. Tapi meneladani firman yang dihidupinya. Yesus melayani bermewah-mewahan atau sederhana? Kamu boleh bisnismen, saya banyak melihat banyak bisnismen melayani Tuhan. Tapi dia menghidupi kesederhanaan Yesus dalam melayani Tuhan. Dia bisnismen sukses, tapi waktu dia jadi hamba Tuhan, dia kacung. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Kata hamba dari semua orang adalah kacung bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tuh. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Katakan bersama saya adalah hamba Tuhan. Imamat rajani. Firman Tuhan berkata kita adalah imamat rajani yang terpanggil ya untuk memberitakan perbuatan yang besar. Kata memberitakan dalam bahasa sebenarnya adalah evangelion. Kabar baik, Injil. Jadi setiap kita menjadi anak-anak muda yang membawa Injil bagi banyak orang. Amin ya. Katakan samping kanan kirimu. Harus berhikmat. Tidak boleh kena tipu. Amin. Hari ini hati-hati ya. Udah banyak apologet, banyak apa. Saudara ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, tapi kalau ada yang buruk jangan hakimi. Ingat, Yesus melihat orang salah, dia tidak hakimi, tapi dia perlengkapi. Doakan pemimpin-pemimpin kita supaya mereka bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ya, Saudara, kemudian ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senang. Tapi 20 berkata, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pingin gak sih saudara lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan? Siapa yang pingin boleh angkat tangan? Kira-kira kalau saudara sudah lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, jadi berkat, tolong orang. Saya berdoa, anak-anak muda di depan saya, usahamu kamu diberkati Tuhan dahsyat. Kamu jadi bisnismen sukses, kamu jadi orang-orang hebat, company-mu hebat. Lalu waktu kamu diberkati, kamu bangun foundation, kamu bangun yayasan, kamu bangun sekolah gratis, kamu bahkan bangun rumah makan gratis buat orang miskin, kamu bangun panti asuhan, panti jompo. Sehingga dari perusahaanmu diberkati, kamu berdampak dan berguna untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan sukses dan diberkati Tuhan jadi berkat? Boleh angkat tangan Tuhan, lihat ke atas, Tuhan aku mau. Kalau saudara mau, Tuhan akan kokohkan saudara, teguhkan saudara, dan memperlengkapi saudara. Dan dia akan buat jalan bagi setiap saudara. Amin. Ya, katakan samping kanan kirimu, pikirkan punya tabungan di surga. Amin. Siapa yang pernah dihina orang? Saya pernah dihina keluarga. Jadi pendeta makan apa? Hari ini makan di mana-mana, saudara. Ya. Tadi malam saya baru pulang dari Singapura. Komsel kami ulang tahun. Mereka kasih beberapa puluhan ribu dolar untuk pembangunan panti asuhan. Dalam hati saya juga bisa ngomong begini. Wah, ini duit banyak nih.
belum ditukar lagi. Ada di tas saya. Ya. Wah, ini duit banyak. Bisa nggak saya dalam hati, wah saya ambil aja nih. Bisa nggak? Tapi begitu saya ambil, berhenti hari ini. Tuhan nggak akan kasih berkat yang lebih. Saudara mesti sadar bahwa apa yang kita punya adalah titipan. Kalau saudara berani menyalurkan, lewatnya lebih banyak. Siapa yang pingin berkatnya lewatnya cuma sekali, atau pingin berkatnya lewat banyak, boleh angkat tangan. Yang pingin lewatnya banyak berkat Tuhan. Artinya harus punya hati menyalurkan. Harus punya hati dari masa muda, generous. Murah hati, mau jadi berkat dan menolong orang. Supaya apa? Waktu kamu dipakai Tuhan dahsyat, kamu gak pelit. Di Alkitab ada yang pendek naik ke atas pohon, siapa namanya? Sakeus, tapi punya banyak uang. Hati-hati loh, biasanya orang pendek duitnya banyak loh. Tapi waktu Yesus masuk ke rumahnya, dia berubah. Dari orang paling kikir pelit di kota itu, dia berubah. Dia bagikan setengah hartanya pada orang miskin. Gampang susah? Bagikan setengah hartamu pada orang miskin, gampang susah? Susah bos. Lalu pernah merugikan orang, dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Ada istri pendeta saudara. Rugikan uang jemaat, malah mau menjarain jemaat. Bukannya dibalikin. Kemarin pandemi ada apa tuh? Bitcoin, apalagi? Kripto, DNA Pro, apalagi tuh? Shopee apa, semua segala macam. Saya pas sekolah Alkitab di Seminari Bethel, ada pendeta ngajak saya investasi itu. Pokoknya lu taruh duit di sini ya, ini 5% setiap 2 minggu. Lu taruh bakal 3 bulan hilang saudara. Padahal itu uang kuliah saya 20 juta. Aduh Tuhan Yesus, hilang lagi. Masih bisa khotbah lagi tuh manusia. Lalu coba lihat pandemi kemarin, ada yang ngajak investasi, ajak apa. Kalau kita tahu pekerjaan itu risiko dan merugikan orang, jangan ajak orang lain. Terus kalau kamu udah rugikan orang, rugikan jemaat. Ada gitaris pindah ke gereja saya, dirugikan gembalanya di DNA Pro 1,7 M. Saya bilang, bisa mengampuni? Nggak bisa Pak. Saya pingin penjarain, udah jangan usah. Ampuni aja. Berat banget. Tapi dalam hatinya saya ketemu gembalanya, saya cuma bilang gini, hebat ya masih bisa khotbah. Udah ngilangin duit orang, ngajak investasi orang rugi, masih bisa khotbah. Masih bisa ngomong kebenaran, hebat. Hati-hati anak-anak muda. Kalau kita melayani Tuhan jangan modus. Kita dipakai Tuhan bukan ngurusin dompet jemaat, tapi ngurusin imannya jemaat. Katakan samping kanan kirimu, melayani jangan modus. Katakan samping kanan kirimu, tulus aja pasti diberkati. Ya, saudara, Tuhan mau supaya kita tidak menyimpang dari iman, supaya tidak tamak. Kita sama-sama buka 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Saya boleh minta bantu sedikit. Saudara, karena memang ada banyak orang, anak-anak muda di sini, kalau ditanya cita-citamu apa? Saya ingin jadi orang kaya. Aduh, kurang tepat sebenarnya jawabannya. Kurang tepat. Perhatikan baik-baik. Ya, Alkitab bilang begini. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pendeta yang ingin kaya aja terjatuh, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saran saya, jangan ngejar jadi kaya, tapi ngejar diberkati. Orang diberkati pasti kaya raya. Amin. Tapi orang kaya raya belum tentu diberkati. Siapa yang ingin jadi orang yang diberkati? Artinya engkau murah hati, orang diberkati pasti jadi berkat ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang bisa dicari, tapi kesempatan menjadi berkat, menolong orang lain terbatas. Kasih salam kanan kiri, katakan mumpung masih hidup, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menggenapi firman, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau saudara pergi ke Amerika, saudara punya kesempatan untuk main ke beberapa gereja, Salvation Army, Assembling of God. Saudara tahu gereja mereka minggu ibadah seperti ini, tapi Senin sampai Sabtu mereka akan sulap gereja mereka menjadi banyak kasur-kasur, tempat makan. Karena mereka udah gak lagi bicara firman, tapi mereka berbicara kemanusiaan. Church without mission is not church, it's just building.
Gereja tanpa misi Kristus nyata itu bukan gereja, itu cuma sekedar gedung. Kalau orang bilang gereja itu apa? Disciples, pemuritan. Yang kedua visi. Yang ketiga apa? Misi Kristus. Yang keempat apa? Jadi garam dan terang dunia bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa saudara menjadi gereja Tuhan di masa depan. Saudara, kita belajar apa dari menggenapi firman? Matius 19 ayat 16 sampai 23. Saya lebih senang firman ini bicara sendiri buat setiap saudara dan nyadarin saudara. Boleh dibantu multimedia. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah." Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat 19, "Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20, kata orang muda itu, katanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau kau hendak sempurna." Katakan bersama saya, hendak sempurna. Firman ini diberikan kepada anak muda ini karena kecintaan dia akan uang. Ya, kecintaan dia akan uang. Makanya firman ini bicara seperti itu. "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang-orang." Diberikan kepada orang miskin atau kepada pendeta? Maaf ya, kadang-kadang yang bikin pendeta jatuh, kadang-kadang jemaat. Pendeta hidup sederhana, gaji cukup, sederhana, tiba-tiba dikasih 100 juta. Kaget lah. Hatinya melekat kepada orang kaya. Hidupnya sederhana, tiba-tiba dikasih jam 1,5 miliar. Berubah gak hatinya? Berubah hatinya. Kadang-kadang yang membuat kami hamba-hamba Tuhan jatuh, jemaat sendiri. Karena dengan kemewahan, dengan apa, hati kami berubah. Tapi kalau Yesus menjadi pusat dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jualah dan jualah seluruh milikmu, segala milikmu dan berikan itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, minta maaf, boleh bantu. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23 terakhir. Kata Yesus kepadanya, jikalau Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya." Katakan samping kanan kirimu, jangan ngejar jadi kaya. Tapi supaya diberkati Tuhan. Ya, ingat. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pendeta gembala boleh kaya? Boleh, asal ada bisnis. Bukan kaya, korupsi, ambil uang gereja. Izinkan saya mengajak saudara menjadi orang muda yang berbeda dan juga bercahaya. Jadilah murid, matetes bahasa Yunaninya. Orang yang meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Kristus.